Namo Sanyali Budaya, Namo Budaya. Oke, adik-adik. Halo. Oke, ya. Siap mendengarkan? Kalau siap mendengarkan berarti hanya mendengarkan, ya. Tidak bisa berbicara dengan teman samping kiri atau kanan. Anggap teman di samping kanannya itu kodok. Ya, kodok bisa bicara atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Dia bisa bicara tapi kita nggak ngerti. Ya, oke ya. Jadi maksud saya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya dulu. Ini pertanyaan saya sedikit sensitif ya. Bapak Ibu, adik-adik punya tabungan atau enggak? Punya tabungan atau enggak? Hah? Enggak punya? Ibu-ibu nggak mungkin nggak punya. Punya atau enggak? Bapak-bapak? Ada banyak ya, di bawah bantal banyak. Adik-adik punya nggak? Punya tabungan? Banyak. Oke. Nah, yang saya tanyakan ini tabungan apa dulu? Tabungan apa coba? Tabungan kebajikan. Iya. Mungkin Bapak Ibu mengira saya tanya tabungan uang. Ya, pasti mengira di situ ya. Jadi saya tanya itu tabungan kebajikan. Nah, sekarang dari adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak punya nggak? Merasa punya tabungan kebajikan atau enggak? Punya. Seberapa banyak? Seberapa banyak? Kalau kita hari-hari sering melakukan kebajikan, ketika ditanya banyak atau enggak, kan kita nggak tahu jumlah pastinya ini. Kita bisa jawab dengan pasti banyak. Karena kan kita tiap hari ada menabung. Apalagi yang udah ibu-ibu nih, umurnya udah berapa sekarang? 50 tahun, 40 tahun menabung. Bisa anggap ini anak-anak ini sekarang umurnya berapa rata-rata? 10 ya? 10, ada yang 8, 11 lah. Bayangkan kalau Anda berumur misalkan 50 tahun, anggaplah Anda menabung selama 35 tahun lah. Mungkin mulai umur berapa, 15 baru tahu dalam berziarah. 35 tahun kalau Anda gunakan dengan baik, apakah tabungan Anda akan banyak atau sedikit? Banyak tentunya. Kita gak akan ragu, banyak, tabungan itu banyak. Nah, jadi sekarang banyak atau sedikit? Banyak. Adik-adik ada tabungan nggak? Nggak. Ya, jadi maksud saya bertanya karena memang kita ini manusia itu selalu terfokus terhadap tabungan yang berupa materi, dan yang mana kita menganggap bahwasanya tabungan ini nanti menjamin masa tua kita, bahwasanya masa tua kita itu akan enak, bahagia. Banyak orang yang dari muda sudah menyiapkan untuk masa pensiunnya. Nah, di sini udah ada yang menyiapkan nggak untuk masa tuanya? Jadi nanti mikirnya seperti ini biasanya. Kalau saya udah tua, saya tinggal makan, ongkang-ongkang kaki, ya, hidup saya enak pokoknya, nggak perlu kerja karena saya punya tabungan. Kita hanya fokus di situ, tabungan yang berupa materi. Tapi kita lupa kita juga harus mengumpulkan tabungan apa? Tabungan apa tadi? Kebajikan. Itu yang kita luput. Kita terkadang luput akan hal itu karena kita hanya fokus menabung
dalam bentuk materi. Oke, kenapa tabungan kebajikan ini penting? Sekarang kita lihat. Adik-adik, kalian punya idola atau enggak? Punya atau enggak? Orang yang kalian sukai, misalkan YouTuber, gamers, terus artis. Siapa? Ada? Siapa? Coba sebutkan. Hah? Siapa? Sering nonton TV kan nih? Hah? Ada sinyal kan di rumah? Kan nggak nonton. Ayo, yang kalian suka siapa? YouTuber yang kalian tahu sekarang ini siapa? Hah? Loh. Nggak nyampe sini ya? Jadi nggak tahu. Siapa yang mau jadi penyanyi? Ada yang mau jadi penyanyi? Nggak ada. Mau jadi artis? Loh, nggak ada juga. Mau jadi petani? Hah? Mau jadi petani karet? Mau jadi tukang kebun? Oke, yang agak-agak remaja ini, kalian punya idola? Siapa? Hah? Siapa ini? Oke, pokoknya itulah. Sekarang kita lihat, kita kan sering nonton TV nih, nonton YouTube, nonton TV, nonton apa yang terkenal gitu. Kenapa orang-orang itu bisa terkenal? Kalau mereka, misalkan contoh ya, YouTuber misalkan ya, Atta Halilintar kalian tahu nggak? Nah itu tahu. Tadi nggak disebutin. Atta Halilintar tahu kan? Dia YouTuber terkenal, ya. Dengan hanya membuat video, dia bisa mendapatkan uang. Uangnya itu pun gak sedikit, banyak. Sekali buat video aja dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalian mau gak seperti itu? Jadi gak perlu kerja berat, ya. Sekali post video seperti itu dapat uang banyak. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa terkenal? Kenapa dia bisa dengan mudah mendapatkan materi? Ayo, kenapa? Oke, karena dia pintar. Ada lagi? Pintar aja cukup gak? Pintar aja gak cukup. Kalau kita pintar, kita sudah berusaha, banyak juga yang masih gagal. Iya atau enggak? Iya. Udah pintar, udah selalu berusaha, tes CPNS gagal terus. Apa yang kurang di situ? Apa yang kurang? Tadi yang kita bahas di awal apa? Kebajikan. Kebajikannya itu nggak mendukung, nggak cukup. Tabungan kebajikannya yang kurang. Apa? Kenapa dia bisa punya subscriber yang banyak, dengan mudah mendapatkan materi, terkenal? Kenapa? Kebajikan dia banyak sehingga dia terkenal, populer. Jadi seperti itu. Makanya kebajikan itu penting. Nah sekarang adik-adik, Anda mau jadi siapa aja itu bisa, asalkan dibarengi dengan satu tadi, kebajikannya harus banyak. Dua, ada usaha. Kalau Anda berusaha mati-matian pun tapi kebajikan Anda nggak mendukung, itu juga nggak akan tercapai. Ibu-ibu, sekarang mau jadi artis masih bisa atau enggak? Masih bisa atau enggak? Siapa tahu bisa. Jadi penyanyi orang akhir nanti kan. Ternyata kan ada bakat yang terpendam di desa, di Semungkut, ya, di Cemanin ini. Ternyata ada suaranya yang seperti suara emas, merdu. Nah, tiba kebajikannya berbuah, nggak disangka lagi nyanyi di videoin, di-upload, viral. Nah, ada yang datang nyamperin, tawarin jadi penyanyi. Bisa kalau Anda punya kebajikan yang banyak yang cukup untuk mendukung Anda
bisa menjadi seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, kapan bisa? Tunggu kehidupan yang akan datang. Tapi kalau Anda bisa terlahir lagi jadi siapa? Manusia dong. Emang ada kodok jadi penyanyi? Kan nggak ada. Ya, jadi syarat kita bisa terlahir sebagai manusia lagi ya kita juga harus punya kebajikan. Makanya kebajikan itu sangat-sangat penting. Ibu-ibu mungkin punya cita-cita, saya pengen jadi pramugari misalnya, ya, biar bisa naik pesawat kemana-mana, keliling dunia. Kan naik pesawat Anda nggak perlu bayar kalau Anda pramugari, ya Anda kan kerja di sana. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa. Jadi banyak berbuat baik lah, banyak berbuat baik. Mulai dari sekarang kita buat tekad kebajikan ini supaya bisa terlahir sebagai manusia lagi dan apa yang saya inginkan bisa tercapai. Seperti itu. Makanya kebajikan itu sangat penting untuk kita, yang harus kita miliki. Sama halnya dengan kita butuh makanan. Bapak Ibu kalau lapar butuh makan atau enggak? Siapa yang nggak butuh makan di sini? Mau saya sujudi, udah sakti berarti, ya. Kalau Anda lapar kan artinya Anda butuh makan. Kalau Anda lapar tapi Anda nggak makan gimana? Bisa sakit atau enggak? Bisa sakit. Ya, kalau Anda sakit nanti lama-lama bisa menyebabkan kematian atau enggak? Tapi kalau Anda lapar, Anda makan, setelah Anda makan Anda kenyang. Ada kenyamanan nggak di situ? Ada kebahagiaan nggak di situ? Sama, kebajikan juga seperti itu. Kalau kita nggak punya kebajikan, siap-siap Anda akan sengsara. Hidup kita bakalan sengsara. Ya, kita mau buat apa aja susah tercapai. Anda menginginkan segala sesuatu itu jauh, dia menjauh bukannya mendekat. Ya, berbeda kalau Anda punya kebajikan yang banyak. Anda mau buat usaha Anda itu bisa berjalan lancar. Walaupun tetangga Anda misalkan mau di sate tuh usahanya, mau ditebar apalah di situ, nggak mempan, tetap ramai usahanya. Karena apa? Anda punya kebajikan yang melindungi Anda. Ya, jadi apapun keinginan Anda, ketika Anda punya kebajikan itu bisa tercapai. Oke, adik-adik. Paham atau enggak? Oke, karena kebajikan sangat penting, bagaimana cara kita mendapatkannya? Dengan berbuat baik. Oke, contoh perbuatan baik seperti apa? Simple sebenarnya kalau kita mau berbuat baik itu. Ya, simple. Bapak Ibu lihat di halaman itu banyak bunga atau enggak? Banyak. Tadi masuk sini juga sepanjang jalan saya lihat banyak bunga warna oranye-oranye di situ. Lihat bunga. Kalau kita lihat bunga, kita di situ ada niat dan tekad petik bunganya kita persembahkan ke Sang Buddha. Kita letak di altar. Itu dapat karma baik atau enggak? Karma baik, gampang. Ya, cuma kita petik bunga persembahkan kepada Buddha dengan penuh ketulusan, dengan penuh tekad, Anda dapat kebajikan. Kalau kalian datang ke vihara, pakai salah kotor, disapu atau enggak? Kalau Anda sapu dapat karma baik atau enggak? Dapat. Ya. Di rumah ibu-ibu masak untuk suami dapat karma baik atau enggak? Ketawa. Dapat. Kenapa? Karena ibu-ibu memberi hati itu Anda dapat kebajikan. Ya, jadi jangan disepelekan. Makanya kalau kita mau menabung kebajikan itu mungkin kita berpikir kayak nunggu pas Waisak, nunggu Katina, nunggu hari-hari besar. Itu setahun itu Katina itu sekali. Kalau Anda masih hidup, Katina tahun depan Anda masih hidup atau enggak kan kita nggak tahu. Ya atau enggak? Adik-adik,
Kalian setahun lagi percaya nggak kalau kalian masih hidup? Hah? Percaya atau enggak? Percaya? Belum tentu. Kalian pernah lihat video nggak? Pernah lihat nggak ada anak-anak kecil udah meninggal? Nah, jadi belum tentu ya, maka harus rajin ke wihara sekolah minggu. Nah, itu berbuat baik. Ya. Jadi mulai dari sekarang praktek berbuat baik. Ya, jangan nunggu hari-hari besar, jangan jadi umat hari raya. Dan pas ke wihara itu pas hari besar saja. Di rumah pun Anda mungkin sama tetangga berbagi lauk, itu juga karma baik. Masa unggut satu misalkan, bagi sama tetangga. Anda berdana itu, ya, atau masak gereh. Gereh tahu? Ikan asin. Masak ikan asin bagi tetangga itu juga karma baik. Ya, nggak mesti harus sayur mewah-mewah. Sayur bening itu yang penting niat kita membagi itu ada dapat karma baik. Ya, sama halnya kita katina juga sekarang ini kan. Anda datang ke wihara dengan niat dan tujuan berdana kepada sangga. Anda itu juga berbuat baik. Ya, kalau tadi sama Neri di Sasana Manggala ya, di Renak Dumul ada cerita bahwasanya ada seorang biku yang bernama Si Wali. Ya, ini saya ambil intinya aja. Jadi tahu nggak, Si Wali sebelumnya itu hanya berdana madu kepada Buddha Wipasi pada waktu itu. Tapi kebajikannya itu tahu nggak, madu aja itu mengkondisikan beberapa kelahiran itu dia nggak pernah kekurangan makan. Sampai zaman Buddha Gotama, jadi biku kemanapun dia pergi, walaupun di tempat terpencil seperti gurun pasir kan kita susah ketemu makan, susah ketemu air, selalu ada aja yang berdana makan kepada beliau. Ya, biku Si Wali. Nah, jadi padahal kebajikannya itu cuma karena dia berdana madu kepada Buddha waktu itu. Nah, jadi jangan remehkan kebajikan. Walaupun kita menganggap itu sepele, kita cuma mempersembahkan Buddha di altar, bunga di altar, itu juga kebajikannya besar. Anda nanti terlahir lagi itu bisa kayak itu loh, kayak siapa? Artis. Karena kita mempersembahkan sesuatu yang cantik, ya, yang wangi kepada para Buddha. Jadi kebajikan itu juga nanti akan mendukung Anda memiliki rupa yang rupawan. Ya, jadi nanti yang mau jadi penyanyi bisa, jadi artis bisa. Nah, asalkan Anda punya kebajikan itu tadi. Ya. Nah, hari ini Katina, Anda ketika berdana juga berdana dengan sepenuh hati, agar kebajikan yang Anda dapat juga penuh, ya, sepenuhnya, nggak setengah-setengah jadinya. Karena kan diajarkan ketika berdana kita harus ikhlas, tulus, ya, tanpa pamrih. Jadi itu yang harus kita ingat. Banyak-banyaklah praktek kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan nunggu hari Kadina, hari Waisak. Jangan nunggu pas kita datang ke vihara. Di kehidupan kita sehari-hari itu kita masih bisa banyak melakukan kebajikan. Ya, adik-adik ingat, paham apa yang saya sampaikan? Oke, baik. Semoga sedikit yang saya bagi pada siang hari ini bisa dipahami dan lebih baik bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, terima kasih. Nama kami Tofo.